jarum diletakkan di sini dan sambil menggenggam daun itu, terus dibuka, jarumnya yang patah. Kisar Paklana. Terima kasih Ki sudah mau bincang-bincang di sini. Kali ini Ki, saya pengen tanya tentang daun, Taguh Sehari. Ini bukan ya Ki ya? Bukan. Bukan. Jadi ini bukan nih. Tapi kali ini kita bakal membahas tentang daun Taguh Sehari dari Kalimantan. Ki, namanya kan daun Taguh Sehari Ki. Apakah memang ada Ki daun yang bisa membuat kebal? Untuk daerah Kalimantan, terkhusus di Kalsel dan juga mungkin Kalteng ya, yang sering terdengar keberadaan daun Taguh Sehari. Yang jelas daun Taguh Sehari adalah sesuatu benda atau daun yang memiliki kekuatan alami, berasal dari alam. Dari alam ya Ki. Itu pohonnya itu seperti apa sih Ki? Pohonnya seperti biasanya tidak terlalu besar, mungkin sebesar jempol kaki, kemudian tingginya tidak terlalu tinggi, ya paling tinggi seperti mungkin setinggi manusia lah, berada di pedalaman yang dalam, misalnya yang jauh dari perkampungan, Di Pegunungan Meratus mungkin. Pegunungan Meratus. Kalau bentuk ciri-cirinya itu seperti apa Ki? Ciri-cirinya yang mungkin kalau untuk di daerah kita yang paling mirip adalah daun durian. Daun durian. Seperti itulah, tidak terlalu runcing, bulat panjang tapi tidak terlalu runcing lah. Mungkin seperti daun yang tadi. Dan itu bentuknya lagi katanya ada seperti ada tulisan-tulisan. Terus kalau kita remes tuh nggak hancur, bener seperti itu ya Ki? Ya itu benar. Soalnya pernah juga menemui milik teman, memang di daun itu tertulis semacam huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Ada berupa alif, kemudian ba, mirip. Kalau cara mendapatkannya itu gimana Ki? Terus kalau misalnya saya pengen nih nyari daun Taguh Sehari, terus datang ke hutan, atau semudah itu kah? Tergantung. Biasanya yang pertama kita memang harus mempercayai atau mengakui, bukan menuhankan. Kita harus mengakui bahwa memang ada kekuatan yang tidak kasat mata. Apabila kita bisa menyesuaikan diri, artinya menghormati keberadaan, ya istilahnya jin lah. Kita kan bisa permisi atau semacam melakukan ritual sedikit dengan barter. Oh, ada ritualnya. Ada ritualnya ya, untuk mendapatkan hal itu. Oh, tapi, jadi tidak gampang ya Ki? ada ritualnya, kemudian ada juga dengan tidak sengaja. Oh, tidak sengaja. Tidak sengaja ada juga. Terus cara menggunakannya itu gimana? Cara menggunakannya memang tidak seperti yang beredar di masyarakat. Artinya memang harus ada kunci pembukanya. Oh, ya biasanya kan ada di internet atau kayak cara penggunaannya itu daun itu tinggal taruh di dompet aja gitu. Sebenarnya itu belum aktif, walaupun hodam dari alamnya itu memang ada, tapi kan karena kita belum buka dengan kunci membuka, maka belum berfungsi. Artinya jadi ada ritualnya juga ya untuk membangkitkan energi itu. Tapi bisa juga dengan cara Islami kan, mungkin dengan bismillah, kemudian salawat, kemudian istighfar, syahadat. Biasa itu adalah kunci daripada segala ilmu yang kita niatkan atau benda yang kita niatkan untuk kebaikan. Memang sederhana kan, dari bismillah, salawat, istighfar, kemudian syahadat. Oh iya.
Sebenarnya kalau itu orang yang sembarangan menemukannya mungkin bisa digunakannya ke arah kejahatan mungkin ya Ki. Dan ini saya cek ternyata di Tokopedia itu ada Ki. Harganya sekitar 75.000, 125.000 sampai 700-an Ki. Memang ada ya seperti itu. Diperjualbelikan seperti itu. Kalau diperjualbelikan online itu ya mungkin sulit lah kita percayai kebenaran atau keasliannya, walaupun artinya apa, memang ada, tapi kan ada jenis-jenis tertentu yang memiliki khasiat yang kuat. Kalau kita kenal kan ada daun taguh sari yang berjenis jantan kemudian berjenis betina, Ada laki bini gitu. ada kalau kita laki bini. Terus yang kuat itu yang mana Ki? Yang kuat itu yang jantan atau yang laki, itu memang digunakan untuk sifatnya pertahanan diri lah. Oh, jadi seperti itu ya daun taguh sari, ternyata memang benar-benar ada. Soalnya banyak orang yang bicarakan tentang daun taguh sari ini. Saya kira itu daunnya ada yang bilang seperti bilaran kayak itu. Ternyata ada pohonnya seperti itu ya. Tingginya mungkin sepinggang atau setinggi manusia, Ya, terus besarnya batangnya itu seperti jempol kaki seperti itu. Oke. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan ibaratnya jangan terlalu percaya. Tapi bukan berarti menyuruh tidak percaya dengan adanya di pasaran. Yang namanya daun taguh sari kan disebut mustika. Ya. Yang namanya mustika itu pasti jarang ada. Kalau berada di pasaran bukan mustika kan. Makanya harus kita waspadai. Jangan sampai ya kayak ini dikira asli terus digunakan untuk apa misalnya, terus malah mencelakai diri sendiri ya kayak. Tapi kembali lagi ke keyakinan kita. Apabila memang kita yakin, walaupun kita dibohongi orang, kita tidak tahu persis bahwa ternyata bukan daun taguh sari, kita yakin bisa jadi terjadi. Apalagi kita memang menggunakan kunci yang kunci segala ilmu yang baik lah. Oh iya. Bisa saja ibaratnya kan kalau di istidrat lah. Memang selamat dari senjata umpama terdesak. Kamu pernah ya kayak ada orang yang menggunakan hal itu? Kalau untuk zaman sekarang sepertinya sulit juga untuk mencari informasi bahwa ada orang yang berhasil menggunakan daun taguh sari itu. Entah mungkin karena perubahan zaman, artinya orang sudah tidak terlalu percaya lagi, kemudian ketergantungan dengan kekuatan alam sudah semakin kurang. Karena kan memang zaman sudah seperti inilah. Sekarang sudah sulit ya kayak ditemukan. Katanya kalau itu memang asli nih, Ki. Terus ada jarum diletakkan di sini dan sambil menggenggam daun itu, terus dilipat jarumnya yang patah. Ya itu salah satu tes kekebalan yang paling ringan. Tapi kalau saya sendiri meyakini, ini pribadi lah, daun taguh sari itu sifatnya hanya untuk kekebalan di kulit. Kan kekebalan itu ada 4, kulit, daging, tulang, dan sumsum. Itu yang kalau daun taguh sari itu kan sifatnya untuk hal-hal yang ringan lah. Jadi hanya sebatas kulit. Terus kalau memang kebal tapi ada rasa sakit ya kayaknya. Berarti di bagian dagingnya belum kebal. Bagian daging, cuman bagian kulitnya. Cuma bagian kulit. Cuma tidak terluka tapi sakit. Itu bagian daging. Belum lagi ke tulang, ke sumsum. Kalau sudah sampai sumsum, kebalnya pas. Itu kalau kita kan sulit dicari tandingannya lah. Itu untuk mendapatkan hal yang seperti itu ada ritual lagi atau ada benda-benda tertentu ya? Kalau kita untuk memiliki kekebalan yang sampai 4 tingkat itu tidak memakai benda alam. Artinya memang ada amalan tertentu. Oh, ada amalan. Artinya kan tentu dengan melalui ritual yang lebih berat lagi, amalan-amalan yang harus rutin atau istiqamah diamalkan. Oke. Terima kasih atas waktunya Ki. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas tentang amalan itu tadi. Iya.